daerah Dadapan, Kabupaten Pacitan itu termasuk area Bongkar Kidul. Bongkar Kidul itu zaman dulu ya angker banget, Jalmomoro Jalmomoro. Jadi setiap orang datang di sini sepodo karo wah nyawa. Tulang itu kebetulan tulang tangan. Jadi dulu namanya yang pertama kali terkenal disebut Astono. Jadi Astono itu bukan makam, tapi Asto itu tangan. Jadi di sana ada tulang tangan yang harus ditanam dan diwadai gentong, namanya disebut Astono. Tujuan kula kalian rencang-rencang dari tim Serat Nusantara pengen mengetahui yang pertama semboyan Serat Nusantara itu menggali, menelusuri, mengenang kembali sejarah-sejarah yang mungkin bisa jadi terlupakan oleh kita semua. Puji syukur kula ditemukan kalian Bapak yang dipun percados merawat, menjaga, nguri-nguri tempat leluhur yang mungkin dulu pernah beliau singgah di sini Pak Andi. Di desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Ngapunten Pak, dengan keberadaan Sentono Gentong, sejarahipun saged dipun kupas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ismono, saya Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku. Saya hanya bercerita berdasarkan ketok tular mawon, ketok tular dari orang-orang yang saya dengar. Jadi nama sumbernya juga, narasumbernya juga anonim karena namanya ketok tular, yang pernah didengar oleh orang sini dan ceritone masyarakat sini gitu. Jadi kebetulan dulu di sana itu ada petilasan yang notabene orang sini yang ditakoni niku petilasannya Syekh Subakir. Tapi sebetulnya berdasarkan cerita yang ada di sini itu perjalanan awal itu karena memang daerah Dadapan, Kabupaten Pacitan ini termasuk area Bongkar Kidul. Bongkar Kidul itu zaman dulu ya angker banget. Jalmomoro Jalmomati. Jadi setiap orang datang di sini sepodo karo wah nyawa. Sehingga orang yang datang di sini itu harus mempersiapkan diri. Ya wis gampangane wong saiki wong sing pinunjul, wong sing sekti, wong sing waspiro tinggi. Ya sekti luar dalam sehingga bisa masuk di sini dan dia bisa berusaha bagaimana Bongkar Kidul ini bisa ditempati manusia. Kebetulan orang yang datang pertama kali di sini itu yang berlabuh itu orang Persia yang namanya Syekh Tarabah Abariji. Kalau orang Pacitan itu sebutannya Syekh Brubo. Itu membawa tulang aulia yang harus ditanamkan di Sentono Gentong itu. Makanya tulang itu kebetulan tulang tangan. Jadi dulu namanya yang pertama kali terkenal disebut Astono Gentong. Jadi Astono itu bukan makam, tapi Asto itu tangan sebetulnya. Jadi di sana ada tulang tangan yang harus ditanam.
dan diwadahi gentong, makanya disebut astomo astomo gitu. Jadi asto itu memang tangan gitu. Biar tempat di sini bisa ditempati manusia. Tujuan mereka datang di sini untuk biar manusia bertempat tinggal di sini itu sambil menyiarkan agama Islam. Yang notabene di sini dulu manusianya sudah mengenal agama yang namanya agama kapitanya. Itu. Dia tidak merubah total, hanya mengkolaborasikan, dan apa yang dilakukan itu sama sebetulnya. Jadi mengajarkan untuk berbuat baik, syukur-syukur kalau dibarengi dengan budi pekerti yang luhur. Itu. Jadi makanya di sana ada ditanamkan tumbal, sehingga ya ada yang mengatakan tumbal di tanah Jawa itu ya ada juga. Tapi kalau saya tumbal aja untuk biar apa ya, balance antara alam dan manusia itu, sehingga manusia bisa menempati di sini dan bisa mengajarkan agama Islam. Sehingga berkelanjutan sampai di sini pernah untuk perdagangan para wali juga yang pernah datang. Ya, Pak Mulyo pernah datang di sini, Pak Kalijogo pernah di sini, Mbah Sunan Derajat pernah juga, Mbah Bonang juga pernah duduk, dan tempatnya yang untuk berdoa itu ada. Semua petilasannya itu masih kelihatannya. Dulu Mbah Mulyo duduknya di bukan Mbah Bonang duduknya di duri tadi yang sampai duduk itu siang ini kan ada pohon duri itu ya, bubuk ada itu, gitu. Kalau penyengat duduk situ mungkin nyaman banget, nyaman gitu. Terus Mbah Kalijogo ada di bawah, pernah duduk, Mbah Sunan Derajat pernah bertapa di bawahnya, Punden itu ada gua sedikit itu. Terus Mbah Mulyo yang pernah ada di selatan di Kalitowo itu, yang notabene Kalitowo itu karena namanya aja Kalitowo, sehingga air Towo itu bisa untuk apa ya, ikhtiar barangkali ada orang-orang yang kena apa itu. Jadi di situ karena sekarang untuk menjadikan area wisata, sehingga di situ ada wisata religi, wisata para layang, dan wisata alam gitu. Jadi tempat itu ada. Untuk aturan-aturannya insya Allah, karena saya juga diberikan izin untuk mendirikan wisata itu, sehingga ada semacam dispensasi, tidak ada aturan-aturan yang khusus, hanya etika aja. Kalau etika itu kan bisa ditempatkan di mana saja, bukan hanya di wisata itu ya, di mana saja kalau etika itu. Jadi itulah sekelumit. Jadi dulu pernah juga Brawijaya datang yang ke sini sampai lari ke Umbaran sana. Di sana masih beragama Hindu, sehingga kembali sini pernah mengucapkan syahadat di sini juga, sehingga dia harus di Ketombo sana terakhirnya itu. Jadi sini babat alasnya tanah Jawa. Yang melanjutkan menanam itu karena Syekh Baraba Al-Fariji belum sempat melakukan penanaman itu, sehingga harus datang yang sebelum duluan namanya Syekh Subakir, harus berjalan dengan Gunung Budar. Jadi ini semata-mata murni untuk waktu itu syiar agama Islam, dan kebetulan syiarnya itu tidak berbenturan dengan apa yang telah dilakukan di sini dulu. Jadi intinya supaya berbuat baik, berbudi pekerti yang luhur, itulah yang diharapkan, yang diinginkan. Jadi itulah, kalau sudah begitu, apa yang Anda dilakukan di sini, di Setono Gentong, kalau Anda sudah benar-benar nikmat, itulah yang namanya loh jinawi tentrem kartora harjo itu. Wong seneng ora kudu ndelok duit, wong seneng ora kudu ndelok materi, wong seneng ora kudu ndelok apa ae, di situ sudah tercukupi batin ini. Jadi merasa nyaman, merasa adem, merasa seneng, merasa itu yang diharapkan. Jadi serat tanah Jawi itu membuat yang kayak gitu untuk anak-anak semua turun ini
biar bisa bersyukur menghadapi apa saja. Nggih. Jadi bukan berarti harus yang namanya kekasih Tuhan itu harus penak uripe ndak juga. Nggih. Kekasih Tuhan sing uripe rekoso ya oke. Nggih. Tetapi batinnya tentrem. Batinnya ini tentrem banget, ayem. Filsafat Jawa umpamane kita itu kelangan dicolong uang, pertanyaan kita harus dicolong karo nyolong pilih endi. Nggih. Gitu. Jadi itu yang namanya bersyukur. Jadi kalau Anda kehilangan apapun, di kehilangan apapun Anda harus berlari. Dicolong karo nyolong pilih endi. Mesti pilih dicolong. Jadi ikhlaskan semuanya, itu miliknya Tuhan. Jadi itulah yang diharapkan leluhur-leluhur zaman dulu sehingga sampai direwangi bandane dhewe dinggo mlaku, dinggo termasuk penjenengan mlaku yo rene sing lagati yo rene sing ngoko rene. Tapi Anda sudah berbuat baik untuk ini, menggali sejarah, menggali leluhur kae piye itu perlu ditirukan. Karena wong niku wong nasih, wong waskita, wong ngerti sangkantaran, itu jadi benar-benar harus ditirukan dan perlu digali lebih banyak. Dan cerita yang apa saya ceritakan itu hanya yang berlaku di sini dan apa yang beredar di cerita masyarakat. Jadi penjenengan kalau tanya masyarakat dongengane ya ngono kuwi. Itu. Jadi biar orang itu intinya menata hati, memanage hati, itu memanage hati. Dan iso seneng tanpa opo ae. Dan iso ayem tanpa itulah yang namanya kemakrifat rohaniawi. Ya itulah. Jadi sekelumit tahun gendong, makanya di sana biasa untuk berdoa, untuk ritualan, untuk mangekipan, untuk khotmil Quran, itu semata-mata napak tilas. Sopo roh yang biyen pernah disinggahi leluhur-leluhur sing pinunjul itu, ayo awake dhewe nerokke sopo roh di situ ada barokah. Dan barokah belum tentu materi. Itu yang paling penting, barokah belum materi, ketentreman, ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu kita harus didasarkan dengan ilmu pengetahuan yang mungkin penjenengan tidak akan sama karena semuanya adalah awal takilum, harus didasarkan ilmu pengetahuannya masing-masing. Itulah sekelumit perjalanan di Stono Gendong itu. Kenapa orang pada datang, karena di sana ada ikon-ikon yang selayaknya ditirukan untuk berbakti kepada Tuhan. Lewat agama apapun sama, karena pada dasar hanya untuk disuruh berkelakuan baik dan berbudi pekerti. Saya kira membuatkan ini yang bisa saya bedah sedikit karena yang lain mungkin ada yang tersimpan. Oke, Pak. Mungkin nanti barangkali kalau sudah penjenengan 2 kali 3 kali ke sini akan saya bedah yang agak dalam. Oh, oke. Ditemukan, Pak. Itu tidak ada anunya ya. Prasasti dan lain sebagainya. Tidak ada prasasti semacam apa ya, turun temurun. Kalau dulu itu pernah arane punden nggih. Punden itu kan dipundi-pundi. Mergo iku barang mungkin daerah sing beda karo kancane, beda karo tempat yang lain itu. Itu karena punden gitu aja. Jadi kapan itu kalau saya baca sejarah ya dimulai dari 1400-an kalau itu. Jadi bahkan awal-awalnya sudah ada yang berusaha begitu, mulai dari abad ke-8 atau apa itu sudah mulai ada pergerakan. Tapi cetone yang paling cetok ya ini. Jadi jangan sampai nanti ketika penjaringan mubeng-mubeng adele iki kebetulan pedot mergo kadang ada nama yang double tapi orangnya sama. Itu. Jadi nang kono jenenge iki, nang kono jenenge iki, nang kono jenenge iki lah itu. Biasanya begitu itu. Jadi itulah sekelumit sejarah dari Stono Gendong ditemukan, karena saya dulu untuk merawat itu ya ada isyarah untuk membuat musola di situ, dan saya lawan 2007 saya lawan sampai 2017 itu karena tidak masuk akal, Mas.
Nggih. Wong alas banyu ora enek sing rono ora enek kok ora dadi musala. Itu kan ora masalah. Tapi saya diilingi karo Kiai Madura Burnes sana, karo para kiai Gusua juga ngelik mbah kowe kan dikon gawe. Usul iya tapi sapa sing arep salat kaki. Ya saya hanya kok tiba-tiba jadinya kayak begitu itu ternyata banyak juga yang menggunakan itu. Saking pekoknya aku sehingga orang iso menerjemahkan dipangan diulu awanane sehingga saya tidak karena ketidaktahuan itu tadi sehingga saya masih pelawan tapi setelah lama-lama juga tahu juga akhirnya. Saya kira hanya itu yang saya pikir. Jadi sekelumit setengah gendong. Jadi enggak wiwitnya kapan saya juga belum ini. Bapak ngasto wonten mriki. Yang keberapa Pak? Berapa periode Pak? Saya ini 2 periode tapi saya kepala desa sudah ke-8 kalinya. Sebelum saya jadi kepala desa 2007 itu saya sudah mendapat isyarat. Ya Allah, sudah mendapat isyarat, hanya kesempatannya aja belum ada itu. Setelah saya jadi kepala desa, kebetulan bisa mengelola anggaran sehingga bisa berjalan itu. Terus dibugarnya nih gimana? Ya tahun 2017 juga. Ya jadi saya belum bikin wisata. Saya mugar tempat itu pun dan desa Omahe Keduk karena saya diuling kudu Keduk lah napa gen eling Purwoduk Sina. Nah ngoten ta nggih. Gen eling. Awalnya alang-alang karena saya pikir alang-alang itu ya awet ya kalau kena panas justru awet. Kayak Keduk ya boleh angel tapi saya disarankan untuk mencari Keduk karena gen eling Purwoduk Sina ceritanya yang kayak begini ini kan gitu. Cikal bakal gitu. Jadi ono sanepane juga. Matur suwun Pak. Terima kasih banyak atas informasi. Tentunya sangat memberi pelajaran dumateng kula karang rencang-rencang dan semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain Pak. Nggih ngapunten seandainya kula karang rencang-rencang sowan wonten mriki terus wonten mriko wonten kekiranganipun Pak, wonten kekilafanipun. Kula nyuwun pangapunten ingkang nggih. Dumawa sami-sami karena memang itu manusiawi banget siapa ada batas-batasnya dan biasa banget. Kula nggih sakjane nggih wong biasa sakjane niku. Matur sembah nuwun Pak. Nggih.